Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan video ini akan membahas atau mendemonstrasikan bagaimana mengecek validitas sebuah formulasi kalimat proposisi dengan menggunakan metode falsification. Oke, nah apa sih yang dilakukan gitu kan? Oke, yang pertama adalah kalau falsification itu kita akan menganggap bahwa hasil dari formula ini itu bernilai false gitu ya. Jadi dia hasilnya adalah false. Jadi kalau misalnya nanti ada hasil yang tidak sesuai, maka itu akan kebalikannya. Jadi ini kontradiktif gitu nantinya. Oke. Nah, yang pertama adalah kita lihat dulu kalau misalnya dia ya bernilai false, tadi kan dia bernilainya adalah false. Nah, berarti ini kan kita punya sub kalimat nih. A ya, kita sebut dia A. Implikasi B itu adalah false. Sehingga mana yang menyebabkan, jadi kalimat proposisi apa atau formula apa yang akan mengakibatkan dia false itu kalau misalnya operatornya adalah implikasi. Maka kita tahu bahwa ketika si A-nya itu adalah true, implikasi si B-nya adalah false, maka dia akan menghasilkan false gitu ya. Oke, nah sekarang kalau kita tahu seperti ini, maka kita akan mengecek nih yang si bagian false-nya ya. Jadi kita cek dulu yang bagian false-nya. Jadi kan di sini ada true ada false, jadi kita cek yang bagian false-nya. Nah, yang bagian false-nya itu ya adalah si B ya. B itu adalah false. Oke, berarti negasi P dan Q itu sama dengan false. Berarti negasi si P dan Q ini harus bernilai true. Karena true dinegasikan, dia akan bernilai false. Nah, sekarang apa titik-titik dan titik-titik akan menjadi true, berarti kan ya. Nah, sehingga kalau kita tahu ya, berarti dia adalah true dan true ya. Jadi true dan true adalah true. Kalau kita negasikan maka dia adalah false. Sehingga kita tahu nih sekarang ya, P itu adalah true dan Q itu bernilai true gitu. Nah, true. Oke. Sekarang di sini baru kita ke A. A tadi dia harus bernilai true. A itu adalah negasi P atau negasi Q gitu. Dia sama dengan true. Negasi P. Nah, P tadi kita sudah tahu kalau P itu adalah true. Berarti negasi dari true atau negasi dari Q. Q itu kita tahu dia adalah true. Negasi dari true. Nah, ini harus bernilai true. Nah, sekarang kita lihat ya. Negasi true ya itu adalah false. Atau negasi dari true itu false juga. Nah, sekarang kita lihat false atau false, apakah dia menjadi true? Gitu. Jelas bukan. Sehingga ini kontradiktif. Ini tidak sesuai ya. Maka jika tidak sesuai seperti ini, berarti dia bukanlah dalam keadaan false nantinya. Jadi nilai kebenarannya tidak mungkin false gitu. Karena kalau nilai kebenarannya false, ya dia ini kalau false pasti false gitu ya. Tapi ternyata ini salah, false atau false itu true. Sehingga kalau seperti ini berarti nilai kebenarannya nggak akan false. Artinya ya kalau seperti ini, kalau dia tidak akan false, kan ada ya, ada absah itu true semua. Ada memenuhi ya. Memenuhi itu ada yang true, ada false gitu ya. Kemudian ada kontradiksi atau
dia memiliki nilai kebenarannya false semua. Artinya kalau dia tidak mungkin false seperti ini, maka jelas ini adalah valid karena atau absah ya, valid atau absah. Kenapa? Karena dia tidak pernah false, berarti dia akan benar selalu gitu ya. Mudah-mudahan video penjelasan ini dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.